Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Satrio Pratama. I carried out my internship Raja Body Repair at Condet Highway number 29 RT 11 RW 3 Batu Ampar, Kramat Jati District, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta. Before carrying out activities PKL this morning, we pray first. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini saya diberikan kesehatan yang luar biasa untuk melaksanakan kegiatan PKL pagi hari ini. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Peraturan perusahaan. 1. Datang harus tepat waktu. 2. Kerja dari hari Senin Jumat. 3. Tidak merusak fasilitas yang ada. 4. Larangan merokok pada saat bekerja. Stop saat bekerja di Raja Body Repair. 1. Menggunakan waripek ketika sedang bekerja. 2. Menggunakan sepatu ketika sedang bekerja. 3. Menggunakan kacamata pelindung ketika sedang menggunakan mesin las ataupun gerindra. 4. Menggunakan masker ketika sedang mengecat mobil. Divisi Raja Body Repair. Manajer, Pak Doni. Perbaikan kerusakan, Pak Heri dan Pian. Pendempulan, Faid dan Pak Supri. Pengecatan ulang, Faid dan Pak Supri. Poles, Pak Heri. Oke, sebelum melakukan kegiatan PKL pada pagi hari ini, kita melakukan stretching terlebih dahulu. Manfaat stretching kali ini yaitu untuk meregangkan otot-otot agar tidak kaku. Ini ya, dari moda ini, moda mana yang bisa saya mulai tanpa pakai investor? Busway, Pak. Gitu. Loh Pak, busway kenapa? Ya busway kan jalan sudah ada, Pak. Bapak pasang parator, bus kita pesan, sopir kita rekrut, jalan, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir kepada tim. Koridor mana yang bisa saya mulai dari 15 koridor yang paling sibuk? Koridor 1 Blok M Kota. Itulah cikal bakalnya. Dan saya resmikan 15 Januari 2004. Ya. Warga Jakarta patut berterima kasih sama orang ini. Ya, Bang Yos atau Sutioso. Gubernur DKI Jakarta ke-12 ini yang membuat warga Jakarta kini bisa punya transportasi umum yang nyaman, aman, dan murah berkat hadirnya layanan Transjakarta. Ternyata dalam memperjuangkan berdirinya Transjakarta, Bang Yos beserta jajaran timnya kala itu harus dihadapkan dengan panen hujatan, yang mana kala itu banyak orang yang pesimis sama proyek transportasi Transjakarta ini. Di demo habis-habisan dari banyak pihak ya, termasuk ada juga senior saya. Ya, saya ketawa aja, senior saya itu dari militer gitu. Kendaraan kebul-kebul tak ganti yang keren gitu kok ditolak, kan jadi aneh aja, nggak masuk akal kan. Dan harusnya kan mereka ini malu kepada saya kan. Nah nyatanya sekarang kan namanya Transjakarta itu jadi primadona transportasi masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang Transjakarta, mulai dari sejarah, sistem tata kelola, hingga sederet layanannya. Oke, langsung saja mari kita ulas bersama. Sejarah Transjakarta dimulai ketika pria yang akrab disapa Bang Yos melakukan perjalanan ke Bogota, Kolombia. Nah, Bogota ini ternyata memiliki kondisi lalu lintas yang sama seperti Jakarta. Ia ingin tahu gimana cara Bogota mengatasi kemacetan itu. Di sana ada MRT, ada busway, dan monorail. Jadi itu yang diadopsi konsepnya buat coba dibawa ke Jakarta. Nah, sepulangnya ke tanah air, Bang Yos mulai serius membenahi sistem transportasi massal di DKI. Dengan membangun tim dan mengumpulkan sejumlah pakar transportasi untuk menganalisis kemacetan di Jakarta yang semakin parah. Maka tim itu mengajukan beberapa moda transportasi, mulai dari Mass Rapid Transit atau MRT,
monorail hingga moda alternatif waterway. Namun masalah yang timbul kemudian adalah tantangan dalam mencari investor. Kala itu Indonesia khususnya Jakarta belum mendapatkan kepercayaan akibat kerusuhan pada 1998. Dari segala opsi moda transportasi, busway menjadi pilihan, sebab tak perlu investor untuk mewujudkannya. Tantangan Bang Yos tak berhenti sampai di sana. Ia harus menghadapi reaksi publik yang tidak sejalan dengannya dan menentang adanya busway Transjakarta. Usai melewati segala rintangan itu, Bang Yos berhasil meresmikan Transjakarta jurusan Blok M Kota atau Koridor 1 dengan rute sepanjang 12,9 km pada 15 Januari 2004. Nah, kemudian setelah itu perkembangan Transjakarta semakin pesat. Rutenya terus diperluas hingga mempunyai 13 koridor utama yang menjangkau seluruh penjuru Jakarta. Bahkan kini layanannya juga mencakup ke luar kota Jakarta seperti rute Blok M Alam Sutra hingga Blok M Bogor. Transjakarta juga telah mencatatkan rekor sebagai sistem bis raya terpadu atau BRT dengan jaringan rute terpanjang di dunia. Panjang total jalur Transjakarta mencapai 251,2 km dan mampu meraup penumpang mencapai lebih dari 1 juta orang setiap harinya. Menjadi transportasi andalan warga Jakarta, Transjakarta punya banyak layanan yang bisa mengakomodir kebutuhan transportasi warga Jakarta. Mulai dari layanan BRT yang menggunakan jalur khusus, ditandai dengan bis Transjakarta berwarna biru. Layanan BRT terdapat 13 koridor utama, dengan tarif flat Rp3.500 untuk jauh dan dekat. Lalu ada layanan bis non-BRT atau Metro Trans, yang merupakan layanan bis dengan jalur umum berbaur dengan kendaraan lainnya. Bis ini melayani rute pemukiman atau area yang belum terlayani oleh koridor utama atau bis BRT, dengan tarif flat Rp3.500 untuk jarak jauh dan dekat. Lalu ada layanan bis Mini Trans, salah satu layanan pendukung Transjakarta yang menggunakan bis berukuran sedang dengan kapasitas 20-an orang untuk menjangkau wilayah jalanan yang sempit dan tidak bisa dilewati oleh bis besar dengan tarif flat Rp3.500 jauh dekat. Lalu ada layanan Royal Trans. Nah, layanan ini adalah layanan kelas premium dengan kursinya yang empuk dan nyaman, dilengkapi dengan legroom dan USB port. Dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang jarak jauh, khususnya bagi kawasan penyangga seperti BSD, Bekasi, Depok menuju Jakarta. Tarifnya flat Rp20.000 jauh dan dekat. Lalu ada Mikrotrans atau kebanyakan orang bilangnya angkot Jaklingko. Tujuannya menjangkau wilayah sempit padat penduduk. Tarifnya gratis, yang penting punya kartu buat ngetap. Nah, satu lagi masih bagian keluarga dari Transjakarta, yakni bis wisata ini, yang tentunya juga gratis buat tur keliling kota. Transjakarta bisa berkembang sebesar ini tentu karena sistem tata kelolanya yang cukup baik dan berkompeten. Kini Transjakarta memiliki status kelembagaan sebagai PT atau perseroan terbatas dengan nama PT Transportasi Jakarta. Kepemilikan saham 100% milik Pemprov Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta. Dalam pengoperasiannya, PT Transportasi Jakarta selain punya armada bis sendiri, Transjakarta juga menjalin KSO dengan beberapa operator swasta dengan skema atau model kerjasama berupa by the service. PT Transjakarta bertugas sebagai pengelola sistem seperti tarif, rute, dan jadwal.
Sedangkan pihak operator swasta bertugas menyediakan armada, pengemudi dan teknisi hingga melakukan perawatan armada. Transjakarta akan membayar jasa servis kepada operator swasta berdasarkan hitungan per kilometer, bukan per jumlah penumpang. Apakah operator swasta dibayar murah sama PT Transjakarta? Kan tarifnya aja 3.500, jauh dekat. Nah, tentunya tidak semurah itulah. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan Pemprov Jakarta selama ini memberikan subsidi sebesar 11.500 per penumpang Transjakarta. Gunanya untuk menekan harga tiket transportasi antar kota yang seharusnya adalah 15.000 per orang. Setelah disubsidi, itu harga per penumpang menjadi Rp3.500. Dari mana duitnya? Tentu sumbernya dari APBD DKI. Kalau gitu PT Transjakarta nggak dapat untung dong. Berdasarkan laporan tahunan, pendapatan operasional Transjakarta tahun 2022 sebesar 1,4 triliun. Sedangkan kerugian atau defisit rata-rata per tahun sebesar 2-3 triliun per tahun. Di tahun 2022, subsidi yang diberikan APBD sebesar 3,2 triliun. Nah, tentunya layanan publik milik pemerintah seperti ini memang targetnya bukan buat cari untung. Tujuannya untuk kepentingan masyarakat. PT Transjakarta jika ingin mencari cuan bukan dari jualan pelayanan, tapi dari penyewaan iklan atau komersialisasi fasilitas seperti halte dan livery bis. Nah, sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih. Transjakarta ini merupakan salah satu jaringan transportasi terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Sehingga tidak heran jika sistem layanan tersebut menjadi role model untuk sistem transportasi di perkotaan lainnya. Lantas, apa yang membuat layanan dengan nama Transjakarta ini populer dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Jakarta? Untuk itu, mari kita mengenal lebih jauh lagi tentang moda transportasi bernama Transjakarta. Dan ini adalah bagian keduanya. Pembahasan dimulai dari sistem pembayarannya terlebih dahulu, yang mana sebagaimana masyarakat Jakarta ketahui, bahwa Transjakarta itu ada aturan 1 kali bayar bebas kemana aja, asal masih di dalam halte Transjakarta BRT dan tidak turun di pemberhentian paling akhir. Untuk harga tiketnya sendiri, di Transjakarta BRT ini tidak melebihi dari Rp3.500. Murahnya harga tiket perjalanan dari Transjakarta sendiri tidak luput dari adanya subsidi dari APBD Pemprov Jakarta. Yang mana jika tidak disubsidi oleh pemerintah, maka biaya naik bus Transjakarta per sekali perjalanan saja itu bisa sekitar Rp15.000. Yang artinya, per tiket kita saat ini mendapatkan subsidi sebesar Rp11.000 dari pemerintah. Tidak dipungkiri, efek harga tiket yang sangat terjangkau ini membuat sistem jaringan bernama Transjakarta mendapatkan nilai lebih di masyarakat. Tidak hanya itu, saat ini layanan pendukung dari Transjakarta BRT juga terus lebih dekat dengan masyarakat. Yang mana salah duanya ialah dengan adanya jaringan transportasi lanjutan kayak layanan non-BRT dan Mikrotrans. Yang mana untuk masuk ke pemukiman masyarakat secara langsung, ada layanan dengan nama Mikrotrans. Sedangkan untuk menjangkau area khusus baik perkantoran dan sejenisnya, maupun lokasi wisata, itu tersedia layanan Transjakarta non-BRT. Untuk Mikrotrans sendiri, sejak awal beroperasi hingga kini, tidak dipungut biaya, alias Rp0. Hanya saja kamu tetap diharuskan melakukan tap kartu saat menaiki layanan ini. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Transjakarta, saat ini di layanan Mikrotrans saja telah melayani lebih dari 84 rute perjalanan yang didukung oleh sebanyak 2.415 unit minibus khusus kayak gini.
Sedangkan untuk di layanan non-BRT, tipe bus yang digunakan itu bisa dibilang sama kayak bus Transjakarta reguler di rute BRT. Namun di layanan ini, cenderung armadanya lebih beragam. Kayak ada bus model ini, dan masih banyak lagi. Selain armadanya yang beragam, untuk jalur dari Transjakarta non-BRT juga bisa dibilang mayoritas beroperasi menggunakan jalanan umum. Yang mana ini membuatnya jadi lebih fleksibel untuk menjangkau daerah atau wilayah yang tidak ada jalur BRT-nya dan sulit untuk membangun jalur BRT. Sejalan dengan itu, balik lagi ke data yang dipublikasikan oleh Transjakarta, di mana saat ini ada lebih dari 57 rute non-BRT yang beroperasi di wilayah Jakarta. Selain ada 2 sistem transportasi tersebut, Transjakarta juga menyediakan pilihan sistem transportasi lainnya, guna memaksimalkan jangkauan operasional dan mengoptimalkan pelayanannya juga terhadap masyarakat Jakarta. Yang mana layanan tersebut mulai dari layanan dengan nama Royal Trans, Trans Jabodetabek, Bus Rumah Susun, Amari, hingga layanan bus wisata kayak gini. Di samping itu, ada pun sistem yang diubah, yang besar kemungkinan untuk menurunkan biaya operasional dan memaksimalkan sumber daya yang ada di sistem Transjakarta saat ini. Mulai dari peniadaan pramusapa atau petugas khusus di dalam bus dan menggantinya dengan petugas khusus di masing-masing halte. Hingga Transjakarta juga mengedepankan sistem self-service bagi penggunanya. Selain itu, Transjakarta juga terus melakukan pengoptimalan operasional di jaringan BRT-nya. Dan salah satu cara ialah dengan adanya koridor-koridor baru. Yang mana koridor 14 menjadi koridor Transjakarta termuda saat ini, yang baru dibuka untuk umum pada 1 Maret 2022. Selain itu, Transjakarta juga melakukan inovasi dengan memodernisasi banyak haltenya, sehingga kini ada banyak halte Transjakarta yang terlihat semakin modern dan estetik. Sejalan dengan misi dari pemerintah, yang ingin menekan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan. Maka saat ini, Transjakarta sedang memasuki proses transformasi dengan mengganti armada bus berbahan bakar konvensional ke bus listrik. Hingga akhir tahun 2024 ini, tercatat ada lebih dari 200 bus listrik Transjakarta yang dipersiapkan, dan diantaranya sudah memasuki layanan saat ini. Sejalan dengan itu, saat ini juga di layanan Transjakarta terlihat beberapa merek bus listrik, baik 100% impor maupun ada yang diproduksi oleh pabrikan bus lokal. Mulai dari bus listrik merek BYD, Laksana, Zongtong, SAG Golden Dragon, Skywell, Higer, dan sebagainya. Serta rencananya, di tahun 2030 mendatang, seluruh armada bus yang beroperasi di layanan ini sudah full elektrik. Lalu bagaimana dengan kondisi Transjakarta saat ini? Berikut kami telah merangkum beberapa data mengenai Transjakarta saat ini, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh berbagai sumber terpercaya.
Itu dia rangkuman data mengenai layanan Transjakarta saat ini. Dan ini adalah akhir dari ulasan kami mengenai layanan Transjakarta. Dan jangan ragu untuk selalu bagikan pendapat kamu di kolom komentar, terutama perihal layanan Transjakarta. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini adalah peta dari jaringan layanan bernama Transjakarta, yang merupakan salah satu jaringan transportasi publik terbaik di Indonesia saat ini, yang menghubungkan setiap penjuru wilayah di Jakarta dan sekitarnya, sehingga saling terkoneksi serta juga terhubung langsung dengan beragam moda transportasi lainnya, kayak jaringan kereta, bus antar kota, MRT Jakarta, LRT, hingga layanan mikrotrans yang langsung masuk ke tengah-tengah pemukiman masyarakat. Layanan Transjakarta sendiri mulai beroperasi secara resmi di Jakarta pada 1 Februari 2004, atau sekitar 20 tahun yang lalu. Dan kala itu, Transjakarta menjadi satu-satunya layanan bus rapid transit yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Selatan. Yang mana rencana dari pembangunan jaringan transportasi ini sendiri kabarnya telah direncanakan sejak tahun 2001, namun baru terrealisasikan pada tahun 2004, yang ditandai dengan uji coba beroperasinya Koridor 1 Transjakarta, rute Blok M Kota pada 15 Januari 2004, dengan bentang jarak rute di koridor ini sejauh 12,9 km. Hingga kemudian pada 1 Februari 2004, barulah secara resmi Koridor 1 ini beroperasi untuk masyarakat umum. Selang beberapa tahun kemudian, yaitu pada 15 Januari 2006, Transjakarta kembali memperluas cakupan operasionalnya dengan dibukanya Koridor 2 dan 3 untuk umum. Setelah itu, pertumbuhan jaringan rute dari Transjakarta ini sangatlah pesat. Hingga saat ini, di layanan Transjakarta ada sebanyak 287 halte yang tersebar di 13 koridor BRT Transjakarta. Di samping itu, rancangan dan desain dari jaringan transportasi terpadu ini sendiri kabarnya terinspirasi dari sistem jaringan transportasi bernama Transmilano di Bogota, Kolombia, yang kemudian diadopsi dan disesuaikan kembali mengikuti karakteristik kota Jakarta. Sejalan dengan itu, guna meningkatkan kapasitas angkut penumpang dan mempercepat mobilitas masyarakat yang menggunakan layanan ini, yang didasari pada besarnya jumlah pengguna Transjakarta. Maka di kisaran tahun 2007-an, layanan Transjakarta mulai mengoperasikan bus gandeng dan menempatkannya di rute-rute padat. Yang mana bus gandeng merek Tiongkok yaitu Huanghai DD6182 S02 menjadi salah satu model bus gandeng pertama yang beroperasi di layanan Transjakarta. Setelahnya, barulah muncul sejumlah merek bus gandeng asal Tiongkok lainnya yang beroperasi di layanan Transjakarta, kayak Zongtong, Ankai, dan Yutong. Sedangkan untuk merek dalam negeri yang juga memproduksi bus gandeng dan beroperasi juga di layanan Transjakarta ini, yaitu ada Inka dengan nama produk Inobus dan AAI model Komodo. Namun sayang, untuk kiprah dari bus-bus merek Tiongkok di layanan ini tidak semulus yang diharapkan, karena adanya banyak insiden yang terus melibatkan bus gandeng asal negeri Panda tersebut. Sehingga Gubernur Jakarta kala itu yang menjabat meminta instansi terkait untuk memperketat proses pengadaan armada bus gandeng di layanan Transjakarta. Sehingga muncullah opsi untuk mengakuisisi produk bus asal Eropa, termasuk untuk pengadaan armada bus gandengnya. Yang mana untuk di segmen bus gandeng ada bus gandeng merek Scania dan Mercedes-Benz yang dioperasikan pada layanan Transjakarta.
Sedangkan di layanan khusus, Transjakarta mengakuisisi bus tingkat dari beragam merek kendaraan komersil asal Eropa, kayak MAN, Mercedes-Benz, dan juga Scania. Seiring berjalannya waktu, citra positif pun kembali hadir pada merek bus asal Tiongkok, terutama untuk di layanan Transjakarta. Yang mana beberapa tahun kemudian merek bus asal Tiongkok terlihat beroperasi lagi di layanan Transjakarta. Hingga kini, kita bisa lihat ada cukup banyak bus merek Tiongkok yang mengaspal di layanan Transjakarta. Kayak ada bus merek Zongtong, BYD, Skywell, hingga SAG Golden Dragon. Tidak hanya mengoperasikan bus buatan dalam negeri dan Tiongkok, di layanan Transjakarta sendiri tercatat ada beberapa merek bus asing yang pernah ataupun masih dioperasikan pada layanan ini. Dan berikut nama-namanya. Karena di Indonesia ini punya aturan yang ketat terhadap impor produk dari luar negeri dalam wujud utuh, maka tentu turut harus melibatkan pabrikan bus dalam negeri, yang mana ada cukup banyak merek bus lokal yang terlibat langsung dalam memenuhi jumlah armada bus yang dioperasikan di layanan Transjakarta, yang mana pabrikan bus tersebut mulai dari Laksana, Trisakti, New Armada, Adiputro, Rahayu Santosa, Nusantara Gemilang, Mayasari Utama, dan sebagainya. Di samping itu, sejauh ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, menyebutkan per bulan September tahun 2024, di layanan Transjakarta ada sebanyak 4.525 unit bus yang aktif beroperasi melayani penumpang. Selain itu, tahukah kamu bahwa semua bus yang ada di layanan Transjakarta tersebut tidak sepenuhnya merupakan milik dari PT Transportasi Jakarta, yang mana untuk mempercepat dan memaksimalkan kualitas pelayanan, di dalam layanan bus Transjakarta ini terdapat cukup banyak perusahaan transportasi lainnya baik milik swasta maupun negeri, yang mana berikut beberapa nama perusahaan transportasi yang terlibat dalam pengoperasian armada bus saja di layanan Transjakarta. Menghitung kebutuhan dempul. Soal, sebuah panel pintu mobil membutuhkan 80 gram dempul untuk setiap 0,1 meter persegi permukaan. Jika luas area kerusakan adalah 0,25 meter persegi, berapa gram dempul yang dibutuhkan? Pembahasan. Untuk 0,1 meter persegi 80 gram, maka 0,25 meter persegi sama dengan 0,25 dibagi dengan 0,1 sama dengan 2,5 kali lebih luas. Dempul yang dibutuhkan sama dengan 2,5 times 80 gram equals 200 gram. Jawaban 200 gram. Work steps in body repair. First step sanding the body. Second step masking. Third step finishing. Inilah alur kerja yang saya kerjakan di body repair. Pemilik bengkel body repair, ingin bisnis Anda dikenal dan berkembang? Bayangkan bisnis Anda tampil profesional dengan video promosi berkualitas. Video ini menonjolkan keunggulan Anda, menarik pelanggan, membuka peluang baru. Wujudkan potensi bisnis Anda. Hubungi kami untuk solusi video terbaik.